Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Parkir sembarangan dan bikin macet. Lebih dari 20 kendaraan terjaring razia parkir liar di Kota Cimahi. Seorang remaja cantik berusia 14 tahun asal Kabupaten Garut dibawa kabur oleh pacarnya selama 1 minggu. Sang gadis alami trauma berat. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika bantah telah menerima gratifikasi dari kantor-kantor dinas. Informasi pertama, petugas gabungan di Kota Cimahi merazia kendaraan dan pedagang di beberapa titik mangkal parkir liar. Puluhan kendaraan yang terjaring razia langsung ditempel stiker bahwa telah melanggar oleh petugas. Lebih dari 20 unit kendaraan yang tengah parkir di bahu Jalan Dustira Kota Cimahi ini langsung ditempeli stiker melanggar oleh petugas gabungan yang tengah melakukan razia. Deretan kendaraan ini kedapatan parkir sembarangan, padahal sudah ada marka atau rambu larangan untuk parkir. Namun para pemilik kendaraan ini tetap saja membandel. Saat terjaring razia, para pemilik meninggalkan kendaraan mereka begitu saja sehingga petugas menempelkan stiker pelanggaran sekaligus mengenakan tilang elektronik. Banyaknya mobil yang parkir sembarangan memang seringkali memicu kemacetan di kawasan ini. Selain di kawasan Dustira, petugas gabungan juga melakukan razia parkir liar di Jalan Jenderal Amir Mahmud dan Jalan Jenderal Gatot Subroto. Para pedagang yang berjualan di trotoar langsung kabur saat petugas tiba di lokasi. Demikian pula para pengemudi ojek online langsung tancap gas saat mengetahui petugas akan melakukan penertiban. Kita berikan teguran dan juga berikan tindakan berupa pengujian dan juga nanti dilakukan penilangan elektronik oleh teman-teman dari kepolisian. Termasuk ditempel stiker Pak ya di kacanya Pak ya? Kita memberikan tempelan stiker juga bahwa kendaraan tersebut telah melakukan pelanggaran terkait dengan aturan perparkiran. Meski sudah beberapa kali melakukan razia, namun masih ada saja yang kembali berulah dengan parkir sembarangan dan berjualan di beberapa titik ruas jalan utama. Selain di kawasan Dustira, tempat mangkal lainnya yaitu di depan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dan Rumah Sakit Mitra Kasih. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Arus kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta pada hari libur kenaikan Isa Al-Masih terpantau ramai dan cenderung padat. Banyak warga berlibur ke sejumlah lokasi wisata di kawasan Bandung dan sekitarnya. Volume kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta pada hari libur kenaikan Isa Al-Masih pada Kamis pagi terpantau ramai. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung cenderung padat. Iring-iringan panjang kendaraan ini terpantau di kilometer 82 wilayah Jatiluhur Purwakarta. Laju kendaraan sedikit tersendat dengan banyaknya armada truk besar yang melintas. Sebagian truk terlihat keluar di gerbang tol Jatiluhur Purwakarta. Tanggal merah libur kenaikan Isa Al-Masih ini tampaknya banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata di kawasan Bandung. Sementara itu di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat terlihat macet lantaran naiknya volume kendaraan di beberapa titik objek wisata. Dari pantauan udara, salah satu titik kemacetan menuju kawasan wisata Lembang berada di Jalan Gudang Kahuripan. Antrean kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang sudah mengular sejauh 2 km hingga ekornya berada di RSUD Lembang. Titik kemacetan juga terpantau di Simpang Beatrix dan Jalan Raya Panorama menuju pusat kota Lembang. Seperti diketahui di 3 titik tersebut, banyak sejumlah objek wisata yang dikunjungi warga dari luar kota seperti farmhouse, floating market maupun Lembang Park Zoo. Informasi lainnya, seorang remaja cantik berusia 14 tahun asal Kabupaten Garut diduga dibawa kabur oleh pacarnya selama 1 minggu. Saat ditemukan korban dalam kondisi lusuh dan trauma berat, tak berapa lama sang pacar berhasil ditangkap.
Remaja perempuan berusia 14 tahun ini ditemukan anggota Babinsa Koramil Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya dalam kondisi lusuh dan mengalami trauma berat. Korban ditemukan di pinggir jalan Letjen Mashudi, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Korban warga asal Kabupaten Garut ini dikabarkan hilang selama 1 minggu. Sang gadis diduga dibawa kabur oleh pacarnya berinisial RN yang berusia 17 tahun asal Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Orang tua korban sudah berusaha melakukan pencarian ke wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis hingga ke Kota Banjar namun tidak membuahkan hasil. Info anak hilang dengan foto korban juga disebar di media sosial hingga akhirnya diterima anggota TNI AD Tasikmalaya. Saat anggota Babinsa sedang bertugas menemukan korban yang sedang melamun di dekat sebuah warung dan langsung diamankan ke Kodim 0612 Tasikmalaya. Tak lama kemudian, Babinsa juga menangkap pacarnya bernama RN yang membawa kabur korban. Kondisinya lagi diam sendirian, ngelamun menungguin temannya. Katanya pas saya tanya nunggu, itu temannya yang atas nama Romdon. Informasinya berapa hari itu? Informasinya tuh kata yang si Nengnya ini 1 mingguan. Udah 1 minggu. Nah, tadi nunggu di situ dari jam 12 sampai jam 3 katanya. Kasus ini diserahkan kepada KPAID Tasikmalaya karena keduanya masih anak-anak. KPAID akan memberikan pendampingan dan pemulihan psikologi korban karena diduga mengalami trauma. Karena ini diduga ada unsur pidananya, tetapi juga baik korban maupun pelaku jika masih anak-anak, maka kami terlebih dahulu akan mengedepankan proses pemulihan kondisi psikis, baik kondisi korban maupun kondisi pelaku. Kondisi anak setelah kami melakukan pendalaman bahwa khususnya korban masih mengalami trauma berat, pun juga pelaku juga masih mengalami trauma berat, sehingga saya pikir butuh secepatnya untuk dilakukan terapi lebih lanjut. Ternyata selama ini korban bersama pelaku tidur di rumah kosong selama seminggu. Pelaku diketahui bekerja sebagai penjual tahu bulat. Mobil jualannya kini juga disita. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Yang melatih kesiapsiagaan menghadapi bencana, BPBD dan instansi terkait melaksanakan simulasi bencana gempa dan kebakaran. Simulasi dilakukan di sebuah pusat perbelanjaan yang banyak dikunjungi warga. Tim BPBD Kota Tasikmalaya bersama TNI, Polri, dan PMI menggelar simulasi penanganan bencana di sebuah pusat perbelanjaan. Dalam simulasi, bencana gempa yang terjadi mengakibatkan kebakaran. Tim penyelamat dari pusat perbelanjaan mengevakuasi korban dan pengunjung ke tempat terbuka. Tim BPBD yang tiba ke lokasi langsung mengevakuasi korban dari atas gedung serta pemadaman kebakaran. Simulasi dilakukan agar seluruh pihak terkait memahami tindakan apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba terjadi bencana. Sedang melakukan simulasi bencana. Dalam hal ini sekarang diceritakan ada gempa bumi sama ada bencana kebakaran. Mengantisipasi semua bencana seperti apa, terutama untuk pertolongan pertama atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika ada bencana. Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat positif untuk memastikan kita siap dari kondisi yang bisa berdampak pada risiko bencana.